Pemirsa, kebakaran meludeskan mobil milik seorang guru di area parkir sekolah SMK Negeri 26 Jakarta, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Diduga penyebab kebakaran korsleting listrik pada bagian mesin. Kebakaran terjadi pada satu unit mobil yang terparkir di depan sekolah. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api. Api cepat membesar membakar seluruh bagian kendaraan tersebut. Kejadian berawal saat minibus milik seorang guru itu diduga mengalami korsleting listrik pada bagian mesin kendaraan. Api kemudian menyebar ke seluruh bagian mobil hingga ludes terbakar. Mobil adalah pemilik karyawan atau guru di sekolah ini juga, dan itu memang sudah kebetulan di rumahnya sudah ada mobil yang baru, sehingga mobil yang ini dititipkan. Kebetulan memang yang bersangkutan memang aktif di sini tiap hari. Jadi seperti itu. Untuk penyebab pastinya tadi apa Pak dari pemeriksaan sementara? Kemungkinannya korsleting atau apa bahasanya kalau menimbulkan percikan, ya kebakaran sendiri untuk unit tersebut. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan 16 rumah dan satu sekolah di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari rumah warga. Kebakaran terjadi di Komplek Pasar Jalan Patak, Kecamatan Kasongan Lama, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Belasan rumah warga hangus terbakar. Warga yang panik berusaha menyelamatkan barang-barang milik mereka. Tidak hanya rumah warga, api juga membakar sebuah bangunan sekolah. Api berhasil dipadamkan petugas setelah 3 jam kemudian. Belum diketahui apa penyebab kebakaran ini, namun diduga sumber api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Menurut salah satu warga yang kami mintai keterangan bahwa sumber api berasal dari korsleting listrik dari salah satu bangunan warga. Sementara pasca kebakaran, belasan kepala keluarga dan puluhan jiwa kini kehilangan tempat tinggal. Sebagian mengungsi ke rumah saudara, sementara sebagian lagi terpaksa tinggal di tenda pengungsian yang didirikan BPBD. Dari data sementara, Ketua RT setempat tercatat 16 bangunan rumah dan satu sekolah MTS tingkat 2 hangus terbakar. 16 rumah warga, satu sekolah tingkat 2. Oh iya. Terus untuk yang korban-korban kebakaran ini Pak diungsikan kemana Pak? Ada yang diambil keluarga, ada yang nyewa barak malam kemarin, malam tadi. Iya. Dan juga ada di pengungsian, Pak. Hingga kini Polres Kabupaten Katingan tengah menyelidiki penyebab kebakaran dan telah meminta keterangan dari sejumlah saksi di lokasi kebakaran. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan truk permuatan pupuk terjadi di jalur Padang Panjang Bukit Tinggi. Truk menabrak truk box dan sejumlah sepeda motor, menewaskan 5 orang. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Raya Padang Panjang Bukit Tinggi, tepatnya di Nagari Panyalayan, Kecamatan 10 Kota, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Sebuah truk trailer bermuatan pupuk terlihat melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Bukit Tinggi menuju Padang Panjang dalam kondisi tidak terkendali. Kemudian truk tersebut menabrak sebuah truk box dan sejumlah pengendara sepeda motor serta warung. Diduga truk mengalami kegagalan sistem pengereman saat melintasi jalur menurun. Akibat kejadian ini, pengemudi truk dan 4 orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan 3 orang luka-luka. Jadi ada 2 pengendara motor yang ditabrak oleh mobil box karena disenggol dari mobil trailer tersebut. Kemudian mobil trailer tersebut menabrak 2 orang yang ada di warung karena posisinya
kemudi tidak terkendali sehingga membanting ke kiri mengenai warung yang mengakibatkan menabrak dua masyarakat yang ada di warung dan dua-duanya meninggal dunia. Seluruh korban dibawa ke rumah sakit YRC Padang Panjang dan RSUD Padang Panjang. Kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab kecelakaan. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Tabrakan beruntun terjadi di ruas tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat, menewaskan 3 orang. Penyebab tabrakan, truk tak kuat menanjak, berjalan mundur, menghantam 3 kendaraan di belakangnya. Sudah nama ya, apa yang luka pilih ya, Pak, eta ambulan di dinyak ini. Rekaman video amatir memperlihatkan truk tronton kecelakaan di jalur arah Cirebon menuju Bandung, tol Cisumdawu, kilometer 179 Sumedang, Jawa Barat. Truk diduga tak kuat menanjak di jalur tol mengakibatkan truk tronton mundur dan menghantam 3 kendaraan di belakangnya. 4 korban dilarikan ke rumah sakit, 3 dalam kondisi meninggal dunia. Sedangkan 1 korban sopir truk mengalami patah tulang di bagian kaki dan masih dalam penanganan medis. Polres Sumedang melakukan olah TKP guna menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan. Pemirsa, viral truk milik TNI menabrak 2 pengendara sepeda motor di ruas Jalan Tugu Mukti, Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Truk yang datang dari arah Cisarua menuju lokasi longsor tepat di jalan menurun. Tiba-tiba menabrak korban yang merupakan 2 anggota kepolisian resor Polres Cimahi. Kedua korban, masing-masing Aibtu Hendra Kurniawan dan Aibda Muhammad Jeri ini, tewas di lokasi kejadian setelah tubuhnya terlindas ban depan truk. Kedua anggota Polres Cimahi ini gugur karena tengah bertugas menuju lokasi penanganan bencana longsor di Cisarua. Kedua korban sudah dikebumikan oleh pihak keluarga di kampung halamannya masing-masing. Selain itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada kedua korban yang gugur dalam bertugas berupa kenaikan pangkat 1 tingkat. Kegiatan mereka dinyatakan gugur dalam tugas dan ini memperoleh penghargaan dari Bapak Kapolri dengan kenaikan pangkat 1 tingkat. Tim SAR menemukan 4 jasad dari 23 anggota TNI Angkatan Laut yang tertimbun longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Para korban tengah menjalani latihan pratugas pengamanan perbatasan wilayah Indonesia. Tiga anggota TNI Angkatan Laut menjadi korban dalam insiden longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan para personil marinir diketahui tengah menjalani latihan pratugas pengamanan perbatasan wilayah Indonesia. Dari 23 korban tersebut, 4 marinir telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Longsor dan banjir bandang di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu dini hari 24 Januari 2026. Bencana ini terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Bandung Barat sejak Jumat 23 Januari 2026. Akibat bencana ini, puluhan orang menjadi korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Di hari ketiga, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian puluhan korban longsor yang masih tertimbun di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat.
Terkait hal ini, tim DVI Polda Jawa Barat menerima 5 kantong jenazah untuk proses identifikasi sebelum diserahkan ke keluarga. Hari ketiga tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian puluhan korban longsor yang masih tertimbun di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Anjing pelacak dan alat berat diturunkan. Proses pencarian menurunkan ratusan personil TNI Polri dan relawan. Diharapkan pencarian dengan kekuatan penuh ini seluruh korban bisa segera ditemukan meski cuaca menjadi kendala di lapangan. Kemudian untuk hari ini kita sudah dapat tambahan perkuatan, ada 9 ekskavator di lokasi, kemudian ada 7 alkot, kemudian juga kita hari ini mulai melibatkan tim K9 dari rekan-rekan kepolisian, juga ada K9 dari kantor SAR Semarang yang sudah kita datangkan. Jumlah K9 ada 12 hari ini. Ya, 12 K9 sudah kita turunkan ke lokasi. Ya, kita berharap cuaca juga mendukung siang hari nanti, karena mungkin pagi ini ya agak mendung, mudah-mudahan tapi awan sudah bergeser. Harapan kita nanti agak siang bisa cuaca cerah seperti kemarin dan kita bisa bekerja dengan maksimal. Sementara hingga hari ini pukul 1 siang sebanyak 5 kantong jenazah berhasil dievakuasi dan dibawa ke posko DVI Polda Jabar di Puskesmas Pasir Langu. Isak tangis keluarga korban pecah ketika mobil ambulans datang membawa korban di pos DVI Polda Jabar. Bahkan orang tua korban pingsan tak percaya jika keluarga tewas tertimbun longsor. Total hingga kemarin tim DVI Polda Jabar sudah menerima 25 kantong jenazah. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu Anyus melaporkan. Kasus Hogi Minaya, tersangka kecelakaan yang menewaskan 2 pelaku jambret, telah diselesaikan lewat keadilan restoratif. Gelang pelacak atau GPS di kakinya sebagai tahanan kota sudah dilepas oleh Kejaksaan Negeri Sleman. GPS itu sebelumnya dipasang agar tersangka tidak bisa keluar dari Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Hingga kini statusnya masih sebagai tersangka sambil menunggu proses perdamaian selesai. Hogi berharap proses perdamaian lewat restoratif justice segera rampung. Seperti diketahui, Hogi Minaya dijadikan tersangka oleh Satlantas Polresta Sleman karena mengakibatkan 2 orang penjambret istrinya meninggal dunia. Ia dijadikan tahanan kota dan dipasangi GPS sebelum akhirnya perkara diselesaikan lewat restoratif justice di Kejaksaan Negeri Sleman. Ya. Puji Tuhan, alhamdulillah sudah mulai ada harga mas. Dan namanya restorasi justice seperti ini. Mungkin kedepannya lebih harga lagi semua. Pemirsa, hari ini kekasih Lula Lava, Reza Arab, akan diperiksa Polres Metro Jakarta Selatan. Reza Arab diperiksa pukul 10 pagi di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain Reza Arab, hari ini polisi juga memanggil beberapa rekan dekat Lula untuk dimintai keterangan. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, rekan Lula akan ditanyakan terkait sejumlah aspek, termasuk riwayat kesehatan Lula sebelum ditemukan meninggal dunia. Sementara itu, polisi masih menunggu hasil analisis dari barang bukti yang ditemukan untuk memastikan penyebab kematian selebgram Lula Lava. Sebelumnya, jagat hiburan digegerkan dengan kabar meninggalnya selebgram sekaligus kekasih Reza Arab, Lula Lava. Lula dimakamkan Sabtu siang di Pemakaman Umum Rawat-Rate, Jakarta Timur. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah selebgram Lula Lava dimakamkan di Pemakaman Umum Rawat-Rate, Jakarta Timur. Termasuk musisi sekaligus YouTuber Reza Arab yang tak kuasa menahan tangis. Sementara tangis ibu Lula Lava pecah saat jenazah masuk ke liang lahat. Ia tak kuasa menahan tangis melihat jasad putrinya dikuburkan.
datang semua ya, semoga kita kirim doanya juga buat Lula. Doanya terkait. Enggak, Lula nggak pernah cerita apa-apa mengenai sakitnya, dia juga nggak pernah cerita. Saya tahu dari orang terdekatnya, dia membantu asisten. Nggak ada. Selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam sebuah foto yang beredar memperlihatkan selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, teror ular di Cirebon, Jawa Barat menghebohkan warga. Seorang warga tewas usai dipatuk ular berbisa. Dalam beberapa pekan, warga Kampung Cangkol Utara, Kecamatan Lemah Wungkuk, Cirebon, Jawa Barat, dibuat resah dengan ular berukuran besar masuk pemukiman. Bahkan seorang warga dilaporkan tewas usai serangan ular berbisa. Korban yang berprofesi sebagai buruh tewas usai dipatuk ular saat mencari ikan di kolam CUDP Sabtu kemarin. Sempat dilarikan ke puskesmas, kondisi korban semakin memburuk hingga akhirnya tewas setelah mendapat perawatan di RS Gunung Jati. Adanya korban yang diakibatkan teror ular, warga berharap instansi terkait segera mengatasi untuk menghindari jatuhnya korban jiwa kembali. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mardika, iNews melaporkan.